Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Maida Antikawati. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Saat ini, saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Saya mengambil materi di kelas 11, yaitu menulis teks cerpen. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Anak-anak silahkan dipimpin berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat pada pembelajaran kali ini. Silahkan Ivan dipimpin berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ivan. Bu Maida absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh iya. Oke, saya absen dulu. Afifa masuk. Agustian, ya. Alvina, Desta Dinata, ya. Fradila, Divka, tidak masuk. Kenapa, sakit? Oh ya, sakit. Ya, semoga bisa segera sembuh ya. Ya, doakan. Mutiara, ya. Sofia, Winisya, Zahwa, Zenita, sama Zafara. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ada satu teman kita yang tidak masuk berarti ya hari ini. Sakit ya. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks cerpen ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa teks cerpen kemarin? Mulai dari apa yang kalian pelajari kemarin? Pengertian cerpen, kemudian apa lagi? Strukturnya, kemudian apa lagi? Ya, ciri-ciri sebuah teks cerpen. Oh iya, minggu yang lalu Bu Maida sudah menyampaikan beberapa mulai dari pengertiannya, kemudian ada ciri-cirinya, kemudian ada unsur-unsur pembangunnya, dan juga struktur di dalam sebuah teks cerpen. Ada yang masih ingat pengertian cerpen itu apa kemarin? Oh ya, siapa ini? Silahkan berdiri dulu. Oh, Wahyu, Fitri. Siapa namanya saya kok lupa? Wahyu ya? Oh iya, Wahyu Enawati. Apa Wahyu pengertian cerpen, Wahyu? Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan tidak memiliki banyak tokoh. Ya, intinya sebuah karya fiksi yang di dalamnya mengisahkan sebuah cerita yang biasanya hanya berisi satu rangkaian peristiwa yang bisa dibaca dalam satu sekali duduk. Jadi tidak panjang ya. Oke, bagus. Terima kasih Wahyu. Beri tepuk tangan untuk Wahyu. Ya. Kemudian ada lagi selain pengertian, ada yang namanya struktur.
di dalam sebuah teks cerpen? Siapa yang masih ingat? Oh ya, coba Winisya, apa strukturnya? Struktur teks cerpen terdiri dari 1. Abstrak, 2. Orientasi, 3. Rangkaian peristiwa, 4. Komunikasi, 5. Resolusi, 6. Kode. Ya, ada berapa berarti? Ya, ada 6 struktur di dalam sebuah teks cerpen. Nah, semuanya itu harus terangkum di dalam satu cerita cerpen itu sendiri. Mulai yang pertama adalah abstrak, ada kemudian orientasi, kemudian rangkaian peristiwa atau yang biasa disebut alur. Setelah itu ada komplikasi. Komplikasi tadi apa kemarin? Konflik yang memuncak. Setelah itu ada koda, resolusi dan koda. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Winisya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan menuliskan sebuah teks cerpen. Supaya lebih bersemangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Ya, siapa yang mau memimpin? Nadia? Silakan ke depan dulu dipimpin teman-temannya untuk ice breaking. Ya, ayo berdiri semuanya biar lebih semangat kita belajarnya hari ini. Hitungan ketiga. Bu Maida mulai ya. 1, 2, 3. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tak, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Ya, satu kali lagi biar lebih semangat. Ayo. Pada hari Minggu. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Ya, udah, tepuk tangan semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar untuk menuliskan sebuah teks cerpen. Apa sih tujuannya kita menulis cerpen itu? Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan kreativitas kita, untuk bisa membuat sebuah imajinasi yang bermakna. Jadi di dalamnya nanti kalian harus mencantumkan juga nilai-nilai yang mungkin bisa dipetik dari sebuah cerpen yang kalian tulis. Oke. Nah, Bu Maida akan memberikan sebuah gambaran. Ini sebuah video tentang bagaimana menulis sebuah teks cerpen. Kalian pernah menulis teks cerpen sebelumnya? Sudah? Sudah pernah. Siapa yang sudah pernah menulis? Zahwa ya? Zahwa sering nulis. Apa Zahwa? Pernah nulis judul apa kira-kira? Famous Chef, Beware of Reincarnation, Jagat Langit, sama Dua Mata Pedang Legenda. Dua Mata. Sudah pernah dimuat di majalah atau di belum? Nah, itu si Zahwa sudah pernah membuat. Bagaimana perasaanmu Zahwa ketika membuat sebuah cerpen itu? Kamu bisa menuangkan ide gagasanmu? Iya, imajinasi juga bisa tertuang. Ya, betul. Betul, bisa menuangkan imajinasi. Apa ide gagasan kita bisa kita tuangkan ke dalam sebuah cerpen itu sendiri. Bagus, Zahwa sudah pernah menulis. Yang lainnya? Belum?
Belum. Nah, kali ini kalian akan mempunyai pengalaman baru untuk menulis sebuah cerpen ya. Silakan disimak dulu ya video pembelajaran yang Ibu Mayoda putarkan. Nanti bisa kalian jadikan inspirasi untuk menulis. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Senang rasanya Kapita bisa bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada materi sebelumnya, Sobat Pintar sudah menyusun kerangka cerpen. Nah, hari ini kita akan belajar menulis teks cerpen. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Sobat Pintar tentunya masih ingat dengan kerangka cerpen yang berjudul Gugurnya Sehelai Daun. Untuk mengembangkan kerangka cerpen tersebut menjadi sebuah cerpen utuh, Sobat Pintar harus memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Kerangka cerpen tersebut dikembangkan dengan menuliskan judul, bagian-bagian orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Sobat Pintar, siapapun bisa menulis cerpen yang dapat menarik dan menghibur pembaca. Cerita pendek harus mampu meyakinkan pembacanya bahwa ceritanya benar-benar terjadi. Sore hari belum mulai menepi, awan pekat di atap langit terlihat berkelindan, serupa bayang siluet dalam panggung putih langit. Cuaca terasa ritmis, kian mencekam karena rintik hujan bersama hembus angin membasuh kering tanah, menebarkan debu-debu di atas daun pepohonan. Sungguh, bau khas tanah basah mulai menusuk hidung. Aroma daun Kamboja di pinggiran makam Kucuy ikut menebar cengar. Mungkin juga suara rengginang itu bisa terdengar sampai pantai Talengkria yang hanya berjarak kurang lebih 200 meter. Ya, mirip suara pengeras toa di sorong kampung kami kala mendengungkan berita kematian salah seorang warga, dan seterusnya. Tentunya Sobat Pintar bisa membuat objek melalui serangkaian peristiwa tak terduga menuju komplikasi. Penampilan masalah muncul ketika bola menyentuh pohon Kamboja yang dipercaya selalu meminta tumbal. Bagian alur ini kemudian dikembangkan menjadi paragraf berikut. Waktu sudah mendekati azan maghrib. Tanpa ragu, kala bola lekat di kakiku, satu-satunya yang ada di benakku adalah menggiring bola, lalu menendangnya ke gawang Farid. Bagai macan kelaparan, sambil berteriak keras kutendang bola sekencang mungkin. Tiba-tiba, dari pinggir lapangan terdengar suara adikku menjerit hebat. "Awas, pohon Kamboja, Mas!" Jerit lengking yang mencekam itu benar-benar menghentikan seluruh ambisi dan gerak tubuh kami. Ya, bagai jerit orang kesakitan tingkat tinggi di ruang sunyi. Sungguh menakutkan. Rangkaian peristiwa lainnya bisa dituliskan seperti berikut ini. Ya, itu tadi gambaran beberapa contoh dalam merangkum sebuah teks cerpen. Mulai dari yang pertama tadi kan, mulai dari orientasi, pengenalan tokoh. Di dalam pengenalan tokoh itu nanti, orientasi nanti kalian bisa masukkan mulai dari pengenalan latar, kemudian mulai dari pengenalan tokohnya. Tokohnya di situ siapa? Aku, ya kan? Setelah pengenalan tokoh, kemudian apa lagi tadi? Nah, oke, rangkaian peristiwa atau alur. Alur ceritanya bagaimana? Mau kalian buat alur maju, apakah alur mundur, ya tak? Terserah kalian ingin membuatnya seperti apa. Nah, sesudah alur rangkaian peristiwa, masuk ke dalam komplikasi atau konflik. Jadi kalian mau membuat konflik itu seperti apa? Bagaimana kalian membentuk konfliknya? Nah, di situ kalian ingin membuat masalahnya bagaimana? Siapa yang akan menjadi tokoh yang bermasalah di dalam cerita itu? Kemudian setelah komplikasi ada resolusi atau penurunan ketegangan. Jadi setelah tadi komplikasi tegang, konflik, ya ada perselisihan, mungkin ada yang namanya gejolak hati, kita masuk setelah itu ke penurunan atau
solusi. Tadi penurunan ketegangan. Jadi di situ apa? Solusi atau mungkin penyelesaian dari masalah yang ada di dalam sebuah cerita. Setelah terakhir apa? Koda. Oke, koda itu adalah akhir cerita. Jadi diserahkan kembali ke pembaca. Apa pesan yang bisa, kesimpulan apa yang kamu bisa tarik dari sebuah cerita cerpen itu. Jadi kalian sebagai penulis nanti harus bisa memberikan pesan di dalam sebuah cerpen yang akan kalian tulis nanti. Jadi proyek kalian hari ini akan menuliskan sebuah cerpen, berdasarkan cerita sejarah kalian. Mungkin sejarah kalian itu mungkin masa lalu bisa kalian jadikan sebagai ide cerita. Mungkin pengalaman pribadi atau mungkin dari pengalaman teman, atau mungkin dari kalian membaca sebuah buku, kalian menemukan ide baru. Nah, itu bisa dijadikan sebagai ide untuk menulis sebuah cerpen. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, kali ini kalau sudah bisa dipahami, Bu Maida akan membagikan LKPD atau lembar kerja untuk kalian. Nanti tidak berkelompok ya. Jadi nanti individu, karena kita menulis sebuah cerpen. Kalau menulis sebuah cerpen itu biasanya kan berdasarkan hasil ide dari seorang penulis. Jadi hanya satu penulis. Ini LKPD-nya. Nanti kalian saya berikan LKPD ini, silakan ditulis nanti judulnya apa, kemudian nama, kelas, dan nomor absen. Dikasih judulnya apa di dalam cerpenmu itu. Nanti kalau misalkan satu lembar ini masih kurang, nanti bisa dibuat di belakangnya ya, dimuat di belakangnya, atau nanti bisa minta lagi ya. Silakan dibagikan dulu. Safia, minta tolong dibagikan ke temannya ya. Ya. Silakan bisa langsung menulis, tuliskan judulnya juga. Di situ kalian mau buat judul bagaimana? Untuk mencari ide. Sekarang sudah bisa untuk ditulis. Silakan ditulis. Perlu sebuah lagu untuk menuliskannya? Ya. Untuk menulisnya saya berikan waktu 40 menit, ya. Insyaallah selesai ya. Ya, silakan ditulis. Ya, judulnya sesuai kalian, judul kalian di atas, di bawah nama ya, judulnya. Gimana? Apa judulmu? Agustin. Judulnya apa? Oh, cita-citaku. Ya, oke. Ini sudah dibuat kerangka ring-ringan kemana? Ya, oke. Silakan dilanjutkan orientasinya. Kemudian nanti rangkaian peristiwanya, konflik, ya. Judulmu apa? Oh, aku dan keluargaku. Ya, enggak apa-apa. Bagus. Apa judulmu? Aku seorang pelawak. Ya, oke. Bagus. Enggak apa-apa. Silakan berkreasi sebaik mungkin sesuai dengan imajinasi kalian. Apa ini? Judulmu apa? Sepeda sehat dan jalan sehat. Oh, sepeda sehat dan jalan sehat. Gimana? Boleh, kalau mau izin boleh, silakan.
Judulmu apa? Pergaulan bebas. Ya, oke. Ya, silakan. Ada kesulitan yang dialami? Tidak. Tidak, oke. Mungkin ada yang mau bertanya? Oh, Sofia mau bertanya, Sofia. Oh ya, bisa berdiri Sofia, mau tanya apa? Silahkan. Bagaimana bisa menemukan ide dalam menulis cerpen? Oh ya, bagaimana bisa menemukan ide dalam menulis cerpen ya? Ya. Untuk bisa menemukan ide, yang pertama itu kalian bisa menggali dari pengalaman yang pernah kalian alami sebelumnya. Jadi misalkan ada kejadian yang lucu mungkin, ada kejadian yang sedih atau yang menggembirakan, itu mungkin bisa kalian jadikan sebagai cerita. Atau mungkin ada yang berkesan dari pengalaman orang lain yang mungkin diceritakan ke kalian. Oh, saya dulu seperti ini, seperti ini. Itu bisa jadikan sebagai ide cerita juga. Mungkin dari kalian membaca sebuah buku. Kalian pernah baca buku apa, sejarah apa misalkan. Nah, itu kalian kolaborasikan ke dalam ceritamu misalkan. Seperti itu. Bisa dipahami, Sofia? Ya, terima kasih, Sofia. Ya. Untuk pengumpulannya nanti kita kumpulkan di akhir pembelajaran ya. Untuk LKPD yang hari ini. Untuk yang bentuk salinannya yang berupa nanti ketikan, yang nanti mau diupload di web sekolah, itu nanti bisa dikumpulkan minggu depan untuk yang soft filenya. Kalau hard filenya nanti dikumpulkan setelah LKPD-nya setelah pembelajaran hari ini. Tapi kalau untuk yang soft filenya mungkin bisa minggu depan saja dikumpulkan ya. Konflik. Apa konfliknya di situ? Beradu perlombaan. Oh iya. Pertandingan tuh ini. Iya. Ya, intinya memanas pertandingannya ya. Oke. Apa konflikmu? Ya, pandemi COVID yang mengakibatkan anak sekolah itu jadi malas. Jadi malas sekarang. Iya, betul ya. COVID itu membuat menjadi malas. Sudah selesai, Sofia? Sudah? Ya, cukup 1 lembar. Sudah sampai belakang. Ya, ini kita sudah mendapatkan 1 cerpen yang sudah selesai ya. Dari punyaan Anggi. Anggi bisa disampaikan ke teman-temannya. Silahkan dibacakan dulu bagaimana cerpennya. Akibat banyak menunda waktu, tugas ini mudah bisa dikerjakan besok. Judulnya apa, Anggi? Akibat banyak menunda waktu. Oh ya, oke. Silakan dibacakan ke teman-teman. Akibat banyak menunda waktu, tugas ini mudah bisa dikerjakan besok. Ungkap Nia setelah mendapatkan tugas dari guru. Setelah ia pulang sekolah, tak langsung mengerjakan tugas. Dia justru bermain bersama teman-temannya. Esok tiba, Nia tidak kunjung mengerjakan tugas karena menurutnya pekerjaan rumah yang diberikan guru bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Nanti saja mengerjakannya, saya mau santai-santai dulu. Akhirnya esok tiba, saat melihat tugas belum selesai, keringat dingin mengucur di dahinya. Sial, tugasnya sulit, memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Nia memutuskan mengerjakan tugas di kelas, tetapi setelah bel berbunyi, Nia tak kunjung mengerjakan. Sesampainya di kelas, guru meminta untuk menyerahkan
tugasnya yang diberikan 2 hari lalu. Berbeda dengan teman-temannya. Nia nampak ketakutan karena tugasnya belum selesai. Ia pun akhirnya dimarahi gurunya karena tak mampu mengerjakan tugas seperti teman-temannya. Di kemudian hari Nia menjadi siswa berbeda karena sering mengerjakan tugas tepat waktu. Ia tidak ingin kejadian serupa terulang dengan menunda pekerjaan rumah yang akhirnya dikerjakan di sekolah lagi. Ya. Sudah. Oke. Tadi judulnya tentang Akibat banyak menunda waktu. ya, akibat banyak menunda waktu. Konfliknya di situ apa berarti? Komplikasinya di situ tentang apa, Anggi? Tentang menunda pekerjaan yang diberikan oleh guru Ya, yang pada akhirnya dia ya. menyepelekan waktu, santai-santai dulu dengan bermain bersama teman-temannya. Ya, betul. Karena dia menunda tadi ya, mengerjakan tugasnya, dia bersantai-santai malah bermain-main dengan temannya, akhirnya tugasnya tidak selesai. Nah, bagus. Cerpen dari Anggi ini sudah ada pelajaran yang bisa dipetik, yang bisa diambil. Kira-kira ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Ada yang mau berpendapat apa kira-kira koda dari cerita yang dibuat oleh Anggi? Silakan. Wahyu? Oke. Didi. Mungkin ada kesimpulan yang bisa kita ambil, kita sebagai pelajar tugas kita adalah belajar. Ya. Dan ketika mendapatkan tugas, maka kita harus mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Untuk masalah bermain dan lain-lain, kita bisa melakukannya ketika waktu senggang. Sementara sekolah itu harus nomor 1. Ya, betul. Terima kasih Wahyu. Berikan tepuk tangan untuk Wahyu. Ya, terima kasih Anggi. Sudah bagus cerpennya, sudah ada nilai. Yang penting di dalam sebuah cerpen itu kan kita memetik sebuah pelajaran yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Jadi pembaca itu ada manfaatnya membaca sebuah cerpen. Nah, seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin kan, apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan dalam membaca sebuah cerpen? Coba kemarin apa? Siapa yang? Coba manfaatnya apa? Manfaat dari sebuah cerpen. Rasa senang, gembira, dan menghibur pembacanya. Fungsi estetis untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Fungsi moralitas berfungsi memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Fungsi didaktif untuk mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam cerita. Fungsi religiusitas mengandung nilai yang terdapat pada ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Ya, betul. Nah, dari cerpennya si Anggi tadi, nilai yang kita dapatkan adalah nilai edukasi. Jadi nilai pendidikan. Ya, terima kasih Anggi. Beri tepuk tangan untuk Anggi sudah memberikan. Ya, silakan duduk Anggi. Ya, Nadia, silakan cerpennya dibacakan dulu. Nadia. Judulnya apa Nadia cerpennya? Mengembangkan hobi. Oke, silakan Nadia. Pada waktu kecil, sekitar umur 10 tahun, saya sangat menyukai sebuah seni. Ya, seni itu adalah seni tari. Saya sangat menginginkan bisa ikut menari, sebab penari sangatlah cantik dan lentur saat memeragakan sebuah tarian. Seorang penari adalah sebuah bentuk karya seni yang perlu dikembangkan, karena generasi zaman sekarang belum tentu ada yang meminati atau sangat kecil peminatnya. Dan pada saat itu hanya bisa melihat orang-orang saja. Sebab dulu saya berpikir bahwa sebuah seni itu perlu memiliki postur tubuh yang bagus. Sehingga waktu kecil saya tidak percaya diri. Setelah selang beberapa tahun kemudian, sekitar kelas 8 sekolah menengah pertama atau SMP, saya belajar mengikuti sebuah ekstra tari yang berawal sangat malu. Tetapi setelah beberapa kali mengikuti tari dari sekolah,
Saya menjadi sangat percaya diri dan berpikir bahwa sebuah tari adalah hobi yang perlu dikembangkan. Karena hobi tumbuh saat kita mencintai apa yang kita lakukan. Cerpennya siapa tadi? Nadia. Itu judulnya? Mengembangkan hobi. Jadi dia ingin menjadi seorang apa? Penari. Oke, penari. Apa mungkin di situ ada konfliknya enggak? Konfliknya itu kita itu tidak percaya diri bahwa kita itu mau mengembangkan hobi itu harus dengan percaya diri, harus tenang. Iya. Oke, mungkin berarti konflik dalam diri tokoh, ya kan? Tokoh yang tidak berani untuk berkembang, yang kurang berani untuk unjuk diri, ya. Mau buat judulnya apa, Zahwa? Judulnya Jagat Langit 01. Jagat Langit 01, ya. Dibaca judulnya baru ceritanya. Jagat Langit 01. November pada tanggal 13, tepatnya di tahun 2020 menjadi hari yang sangat suram. Pagi hari yang seharusnya cerah menjadi pagi hari yang penuh gemuruh petir dan hujan disertai angin. Namun keadaan tersebut membuat seorang pemuda yang bernama Jagat tak pantang menyerah dalam mencari ilmu. Ia hanya tinggal bertiga saja dengan kakek dan neneknya, sementara kedua orang tuanya sudah lama pergi meninggalkan Jagat saat masih kecil. Bersekolah di SMKN 3 Pacitan dengan jurusan tata boga yang ia pilih menjadi suatu pantangan tersendiri untuknya. Bersekolah dengan membawa dagangan yang telah ia buat dari rumah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pukul 5 pagi, Jagat sudah mempersiapkan barang dagangan untuk dibawa ke pasar. "Nek, Jagat berangkat dulu ya," ucap Jagat sambil memindahkan barang dagangan ke sepedanya. "Gat, hari ini tidak usah jualan dulu ya, sepertinya bakal banjir lagi," ucap nenek sambil mengelus kepala Jagat. "Enggak, Nek, ini cuma sumber pencarian kita. Semisal Jagat tidak jualan, nanti nenek sama kakek mau makan apa hari ini?" ucap Jagat sambil memegang kedua tangan neneknya dengan lembut. "Nak, maaf ya, nenek sama kakek sering nyusahin kamu," ucap nenek sambil berlinang air mata. "Nenek jangan ngomong gitu, nanti Jagat sedih loh. Lagi pula sekarang gantian Jagat yang mengurus nenek sama kakek. Doain aja, semoga dagangan hari ini laris manis," kata Jagat sambil tersenyum lebar. Jagat segera mengambil jas hujan dan kantung kresek untuk menutupi diri dan barang dagangannya agar tidak kehujanan. Perjalanan yang Jagat tempuh setiap harinya 7 km yang bermodalkan sepeda ontel milik kakeknya. Sebelum berangkat, Jagat berpamitan dengan nenek kakeknya. "Nenek, kakek, Jagat berangkat dulu ya. Nanti Jagat belikan makanan yang enak. Assalamualaikum," seru Jagat sambil meninggalkan rumah. "Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya nak," teriak kakek dari kejauhan. Angin deras disertai hujan lebat membuat Jagat kesulitan membawa barang dagangannya. Sesampainya di pasar, Jagat langsung menawarkan barang dagangan tersebut ke Bu Inah, seorang penjual jajan pasar yang sering dimintai Jagat untuk menjual barang dagangannya. Karena Jagat harus pergi ke sekolah. "Bu Inah, ini dagangan untuk hari ini ya," ucap Jagat sambil menyerahkan barang dagangan tersebut. "Oh alah, iya nak, Jagat taruh di situ aja biar tidak kehujanan," ucap Bu Inah sambil membawa barang dagangan Jagat yang lumayan banyak. Jagat sudah selesai menata barang dagangannya di kios Bu Inah dan langsung pergi ke sekolah karena sudah menunjukkan pukul 6:36. Sesampainya di sekolah, Jagat langsung memparkir sepedanya dan melepas jas hujannya di parkiran. Jagat langsung masuk ke kelas dan mengikuti pembelajaran sampai waktu pembelajaran habis. Pada pukul 3:15, Jagat kembali ke tempat parkir untuk segera mengambil barang dagangannya di Bu Inah. Sesampainya di sana ternyata hanya laku setengah dari barang yang ia bawa. Sambil meniti sepeda, Jagat hanya berkata, "Ya Tuhan, jika hanya ini yang bisa kuperoleh, sudah seharusnya hamba-Mu yang lemah ini bersyukur," ucap Jagat sambil mengucap air mata. Sebelum pulang, Jagat membelikan makanan untuk neneknya dan kakeknya. Meskipun sederhana, namun ini sudah cukup untuk membuat nenek dan kakeknya senang. Jagat tersenyum sambil berkata, "Ini setidaknya aku tahu apa yang melandaku, namun ini baru saja dimulai. Semakin besar masalah yang menghadang, semakin besar pula keinginan aku untuk berjuang. Setidaknya aku tidak sendiri, ucap Jagat sambil
baik, bagus sekali. Itu konfliknya bagaimana? Konfliknya yang pertama, jagat ini tinggal sama nenek kakeknya berjaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ternyata hari ini dagangan jagat itu tidak laku dan sebagian kena hujan. Ya, ya miris sekali ya kalau lihat dari cerpennya Zahwa, karena di dalam cerpennya itu menceritakan seorang anak yang tinggal dengan kedua kakek neneknya, dan untuk kehidupan sehari-harinya Jagat itu hanya berjualan kue. Jadi membantu kakek neneknya untuk mendapatkan makanan sehari-hari itu dengan berjualan kue. Tapi pada saat itu ya, Jagat itu kuenya tidak terjual pada hari itu. Apesnya lagi, kuenya itu kehujanan. Nah, itu konflik. Jadi konflik yang memuncak. Seorang anak yang masih duduk di bangku SMA harus berjualan sambil belajar di sekolah. Kebetulan hari itu tidak terjual, dan juga kebetulan tidak terjual dagangannya kehujanan. Itu adalah termasuk puncak konflik yang sangat bagus menurut saya. Karena di dalam situ seolah-olah pembaca itu dibuat sedih dan merasa iba sekali dengan tokoh si Jagat itu tadi ya. Bagus, siapa? Zahwa. Bagus. Terima kasih Zahwa, berikan tepuk tangan untuk Zahwa. Ya, bagus sekali Zahwa. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah membuat sebuah texture pen. Bagaimana perasaan kalian? Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah membuat sebuah texture pen. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Senang ya, karena kita kalau menulis itu kita bisa berimajinasi. Ya. Kita bisa berimajinasi, kita bisa menuliskan apa pikiran, ide dasar kita yang ingin kita sampaikan. Kemungkinan ada yang mungkin kurang jelas dari pembelajaran hari ini? Sudah jelas semuanya? Mulai dari yang pertama tadi apa kita? Membuat cerpen tadi. Yang pertama apa? Orientasi. Oke, kemudian apalagi? Rangkaian peristiwa. Setelah itu komplikasi. Setelah itu ya, resolusi, dan terakhir adalah moda. Baik, terima kasih, bagus sekali. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan lagi terkait pembelajaran yang belum jelas? Sudah jelas ya? Nah, apakah menarik pembelajaran hari ini? Menarik, terima kasih, alhamdulillah. Ya, untuk rencana tindak lanjutnya, besok minggu depan kita adakan evaluasi ya. Evaluasi terkait karena materi sudah selesai sampai pada menulis, kita akan melakukan ulangan harian ya tentang teks cerpen. Baik, terima kasih. Jangan lupa Bu Maida pesankan untuk selalu jaga kesehatan, lancar belajarnya ya. Kemudian patuh sama orang tua ya. Kemudian jangan berhenti untuk berkreativitas, terus belajar, terus berliterasi ya. Kembangkan kemampuan-kemampuan dan minat-minat kalian. Jangan berhenti sampai di sini, harus bisa lebih berkembang. Terima kasih, semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Semoga bisa membuat kalian bisa lebih berkreasi lagi. Ya, terima kasih Bu Maida sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama pembelajaran, Bu Maida mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.